Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salah satunya adalah dengan Allah berikan kita kenikmatan untuk merasakan duduk di majelis ilmu, yang mana tentunya Allah pilih kita dan Allah kasih nikmat ini ke semua orang. Kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang dari sisi harta, dari sisi kedudukan mereka sangatlah tinggi, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kenikmatan untuk duduk di majelis ilmu. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin, ikhwani dan akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini perdana ya, kita ingin membahas satu kitab, yaitu Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Ini karangan Nukhbatun minal Ulama atau beberapa ulama. Jadi yang ngarang kitab ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa ulama, ada 4 ya. Ada 4 ulama yang tentunya mereka adalah ahli di dalam bidang tersebut. Kitabnya mungkin sebagian sudah memperoleh, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, dan kita baca tamhid atau pendahuluannya terlebih dahulu mengenai kitab ini. Sedikit saja kita ringkas tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab ini. Maka setelah ini di muqaddimah ini ya, ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Shaykh ya, atau pengantarnya ya, ditulis oleh beliau. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertawad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan fal fiqhu fid din, maka memahami agama, wal basaru bi ahkami syara', dan juga mengerti tentang hukum-hukum syariat, itu adalah salah satu min ajalil maqasid ya, salah satu tujuan atau maksud yang mulia, dan tentunya wa amsalil ghayat, dan tujuan yang mulia. Jadi kita memahami agama, kita memahami hukum-hukum syariat, ini salah satu ya, maksud, salah satu tujuan yang sangat mulia. Dan tentunya nas ya, dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu agama, dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana besarnya pahala dalam menuntut ilmu agama, ini sangat banyak ya. Kita diminta untuk mahir ya, untuk memahami agama, baik itu dirayatan wa tadabburan, mengetahui, mengilmuinya, dan juga mentadabburinya ya. Bagaimana firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, seluruh kebaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fid din, Allah akan
jadikan dia orang yang faqih di dalam agama, orang yang memahami agama ini. Maka segala bentuk kebaikan dasarnya atau pijakannya itu adalah dengan ilmu. Ya, segala bentuk kebaikan yang kita peroleh, yang kita akan dapatkan, pijakannya dasarnya adalah ilmu. Dan juga sebaliknya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa al-jahlu wal dhulm, bahwa namanya kebodohan dan kezaliman itu adalah aslu kulli syarr. Itu ya, aslu kulli syarr, burukan ya. Jadi segala bentuk keburukan itu berasal dari apa? Itu berasal dari yang namanya kebodohan dan juga kezaliman. Innahu laisa yastawi 'abdun a'sha'ul jahl wa adallahu al-hawa. Dan tentunya tidaklah sama orang yang dia berilmu dengan yang orang dia diliputi tenggelam dengan kebodohannya, dia tersesat, dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, tentu berbeda. Ya, orang yang berilmu dengan orang-orang yang mereka tidak berilmu. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah, ya, apakah sama orang-orang yang mereka berilmu dan dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka tentunya berbeda dan harus berbeda. Kalau ada orang yang sudah ngaji, kalau ada orang yang sudah mengenal Islam, dia ikut ngaji, belajar agama dengan baik, namun ternyata akhlaknya, perilakunya tidak berbeda jauh dengan orang-orang yang tidak mengaji, maka ini perlu dipertanyakan tentang ilmu yang dia selama ini dapat. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau memuji kitab ini, bahwa kitab ini itu kitab yang mudah untuk dipelajari. Beliau mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang mudah untuk dipelajari, untuk dipahami, yan'a an ta'qid wa taqwil. Kitab ini itu jauh dari ruwet, artinya kita mudah untuk memahaminya, dan juga tidak berpanjang lebar. Ini mudah, dimudahkan. Ya, kitab ini mudah untuk dipelajari. Terkadang kita kalau ada kitab, misal apa, kitab-kitab yang turah, misalnya yang cukup rumit untuk kita bahas, ya, kita harus benar-benar mikir, harus berulang-ulang baru kita bisa paham apa maksud dari paragraf tersebut. Nah, kitab ini insyaallah adalah kitab yang jauh dari ruwetan, ya, dan tidak berpanjang lebar, ya. Jadi sangat mudah, ya, seorang mengambil faedah dari kitab ini. Namun, ya, walaupun ini kitab yang artinya ringkas dan tidak panjang lebar, beliau disini mengatakan duna ma ikhlalin aw idrarin bil madati al-ilmiyyah al-muntaqa. Beliau mengatakan bahwa kitab ini walaupun tadi ringkas, ya, jauh dari keruwetan, namun dia, ya, tidak ada cacat, maksudnya, ya, minim cacat, ya, dan tidak merusak keilmiahan dari kitab ini, ya. Walaupun itu ringkas, namun ini insyaallah sangat berbobot, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kitab ini ada beberapa keunggulannya. Di antaranya yang pertama, at-tahri al-baligh fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam al-fiqhiyyah min ahadith wa athar fi kulli mas'alah. Jadi kitab ini sangat hati-hati dalam menilai hadis, ya, dalam menilai suatu permasalahan,
Ya, jadi hadis-hadisnya itu benar ini sahih apa enggak? Ya, dinilai, benar-benar dinilai. Ya, dan juga dari athar-athar ya para salafus saleh. Ini dinilai ada di sini nanti. Disebutkan hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan dan seterusnya. Kemudian kitab ini juga mencakup ya bab-bab fikih, permasalahan-permasalahan fikih yang itu tentunya dibutuhkan oleh kita semua. Yang baik dari bab taharah, kemudian bab salat dan seterusnya, puasa dan muamalat dan sampai akhir. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan wuduh ibaratih, yaitu jelas. Ya, jelas ibarat-ibaratnya, penulisannya, permasalahan-permasalahan yang ditulis. Ya, di sini sangat jelas. Ya. Jadi insyaallah ya, kita akan mempelajari kitab ini setiap pekan kedua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum masuk ke bab yang pertama yaitu bab taharah ya, atau kitab taharah yang kitab yang pertama. Di sini terlebih dahulu diberikan tentang tamhid atau pengantar tentang fikih. Ya, tentang fikih. Dari mulai definisi apa itu fikih. Kita sering dengar fikih. Apa itu fikih? Fikih ya, al-fiqhu fil lughah, fikih secara bahasa itu nama ya al-fahmu, paham. Ya, secara bahasa fikih itu artinya apa? Paham. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Syuaib, maka Allah mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Syuaib nabinya siapa? Ininya apa? Wa ila 'adin aqahum Syuaiban. Ya. Jadi ketika Syuaib ini diutus ke kaumnya, maka Syuaib mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul, atau kaumnya mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kita ini enggak paham apa yang kau katakan. Ya. Ini yang dikatakan oleh kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Isra, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Akan tetapi kamu tidak memahami tasbihnya mereka. Ketika Allah mengatakan bahwasanya apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit itu mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan kalian enggak paham bagaimana mereka bertasbih. Ya, di sini ada kata-kata ya tafqahun. Ya. Nah, artinya apa? Paham, ya al-fahm. Sedangkan secara istilah, ya secara istilah, ya secara bahasa, fikih secara istilah itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Satu ilmu yang dia membahas hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat yang dibahas ini apa? Berkaitan dengan al-amaliyah, amalan-amalan badan. Nah, kita bahas sholat, kita bahas puasa, kita bahas zakat. Nah, itu pembahasan di fikih. Maka kita tidak akan dapati pembahasan hati, akidah di dalam fikih. Kita nggak akan bahas iman kepada Allah, bagaimana kemudian kepada malaikat dan seterusnya. Nggak akan ada di fikih. Karena fikih, ya, ruang lingkupnya itu adalah apa? Al-amaliyah. Ya, berkaitan dengan amalan badan. Ya, jadi hukum-hukum kita membahas ya, fikih adalah satu ilmu yang bahas hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan badan, al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, dan diambil dari dalil-dalil yang tafsil, dari dalil-dalil yang rinci. Ya, jadi dalil itu ada dalil yang global, ada dalil yang rinci. Ya. Nah, misalnya apa rinci? Dalil wajibnya sholat apa? Wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Itu udah langsung. Dalil wajibnya zakat apa? Wa atuz zakat. Dalil wajibnya puasa apa? Kutiba alaikumus shiyam.
dalil haramnya zina, la taqrabuz zina, dan seterusnya. Ini namanya dalil tafsir, dalil yang rinci. Sedangkan kalau dalil yang mujmal, ya, dalil yang global, ya, itu nggak dibahas di fikih. Itu bahasa di mana? Usul fiqh. Ya, bahasa di usul fiqh. Ya, jadi, ya, maka kalau fikih ini kita bahas tentang dalil-dalil yang rinci. Wa qad yutlaqul fiqhu ala ahkami nafsiha, dan terkadang fikih itu dimanai hukumnya itu tersendiri. Ini secara istilah. Ya, fikih secara istilah itu adalah ilmu, ya, atau ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal badan, dan diambil dari dalil-dalil yang rinci. Ya. Mengenai makna, maka kita sudah sebutkan dua. Ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Nah, kita sering juga kalau kita baca, kita akan mendapati, ya, makna secara syariat, secara syar'an. Ada makna lughatan, makna secara bahasa, makna istilahan, makna secara istilah, dan makna apa? Syar'an, secara syariat. Ya, ini berbeda. Yang mana secara bahasa? Ya secara bahasa Arab itu menganggapnya itu apa maknanya. Kalau cara istilah seperti yang tadi kita katakan, maka itu adalah makna, ya, satu kata, ya, dari kesepakatan ulama-ulama yang tertentu. Misalnya ulama fikih, ya, ulama fikih mengatakan bahwa fikih maknanya ini. Ulama hadis, ya, mengatakan makna hadis itu ini. Ulama nahwu, ya, apa nahwu, misalnya pembahasan nahwu, maka kita akan dapat di makna istilahnya. Dan kita nggak akan dapat di mana syar'annya. Kenapa? Karena makna syar'an itu adalah makna satu kata dari dalil, mengambilnya dari dalil. Mengambilnya dari dalil, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis. Nah, fikih juga ada makna syar'annya, ada makna secara syar'annya. Ya. Secara syariat itu lebih luas dibandingkan dengan secara istilah. Ya. Bagaimana ketika kita katakan kalau secara istilah fikih ini hanya membahas tentang apa? Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amal, badan, sholat, zakat, dan seterusnya. Sedangkan secara syar'an ini lebih luas cakupannya. Di situ bahas tentang akhlak, di situ bahas tentang akidah. Maka, ya, kalau secara syariat fikih ini lebih luas. Ya, fikih ini lebih luas. Ya, kalau secara syariat fikih ini bisa diartikan mengetahui hukum-hukum syariat, baik itu amaliyah ataupun i'tiqadi ataupun yang lainnya. Ya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masadirul fiqh, sandaran fikih, ya, diambilnya dari mana? Pertama adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian As-Sunnah, yaitu maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma', kesepakatan para ulama, dan juga qiyas. Ya. Ini ada 4. Kemudian maudhu'ul fiqh, ya, yang dibahas di usul fiqh, yang dibahas di fiqh, apa sih yang akan kita bahas? Maka af'alul mukallafi, perbuatan mukallaf. Ya, mukallaf itu siapa? Baligh aqil. Ya. Para ulama biasa kalau mengatakan mukallaf, maka itu disebut dengan baligh aqil, orang yang baligh dan berakal. Mukallaf. Ya, bukan muallaf, ya, ingat, bukan muallaf. Ini pakai kaf. Mukallaf. Ya, itu adalah orang yang terbebani. Artinya dia sudah terbebani hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib, makruh, sunnah, dan seterusnya. Nah, yang dibahas adalah apa? Perbuatan mukallafnya. Ya, maka benar, ya, bahwa benda itu enggak punya hukum. Benda itu enggak punya hukum. Misal apa? Babi. Hukum babi apa? Enggak ada hukumnya, babi sendiri enggak ada. Ini benar perkataannya. Ya. Namun yang dihukum apa? Ya, bagaimana kalau kita menyentuh babi najis atau tidak? Bagaimana makan babi haram atau tidak? Ya. Karena ini bahasa adalah af'al mukallaf, perbuatan mukallaf. Ya. Misalnya apa? Hukum ibu apa? Tidak ada. Ya. Bagaimana kalau baru kemudian bagaimana kita, ya, apa, mengangkat suara kepada orang tua, kepada ibu, boleh apa tidak? Ini ada hukum. Ya. Ini yang dibahas af'alul mukallaf.
minal ibadi, dari hamba-hamba, ya, dan itu mencakup semua bidang, ya, baik itu yang berkaitan dengan berhubungan dengan manusia, ya, manusia dengan Robnya, atau manusia dengan manusia yang lain, ya, atau ya dengan masyarakat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di fikih ini biasanya ada beberapa pembahasan. Pertama, ahkamul usrah. Ya. Kalau secara globalnya biasanya ada dua, ada ahkamul ibadat, hukum-hukum berkaitan dengan ibadah, kemudian muamalat. Ya. Kemudian muamalat. Ya, ada muamalat, ada ibadah. Ya. Baik, saya rasa ini kata pengantar atau sebelum kita memasuki ke pembahasan ini, kita masuk ke pembahasan inti. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamil taharati wal miyah. Bab tentang hukum-hukum taharah dan al-miyah, air. Wa fihi 'iddatu masail, dan di pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Ya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah tentang fi ta'rifi bil taharati, tentang definisi makna arti dari taharah dan penjelasan urgensinya, pentingnya taharah dan pembagian taharah. Ahamiyatut taharati wa aqsamuha, maka urgensi dari taharah, pentingnya taharah dan pembagiannya, ya, apa saja? Maka salah satu pentingnya taharah, urgensi taharah adalah at-taharatu hiya miftahus shalah. Taharah itu kunci salat. Ya, orang enggak bakal boleh salat kecuali dia udah apa? Suci. Kemudian miftah, jadi kunci untuk salat. Wa akadu syurutiha, dan salah satu syarat yang paling ditekankan adalah taharah. Ya, adalah taharah. Wasyartu la budda an yataqaddam 'ala al-masyrut, dan yang namanya syarat, ya. Taharah ini adalah syarat, ya, syarat dari apa? Salat. Dan yang namanya syarat itu harus dulu, ya, harus lebih, ya, dahulu ada dibandingkan dengan yang namanya masyrut. Masuk itu sholatnya, ya. Misalnya apa? Orang biasa ngelamar kerja, ya, dia ingin bekerja, ya dia ngelamar dulu, ya, dia ngelamar dulu, ya, nanti diterima apa enggak. Nah, sama sholat, ya, itu ada syaratnya. Salah satunya apa? Taharah, ya. Maka dia tidak bisa kemudian mengerjakan sholat tanpa adanya syarat. Salah satunya apa? Taharah ini. Taharah ini harus ada terlebih dahulu, baru kemudian dia boleh mengerjakan sholat, ya. Dan salah satu syarat sholat yang tidak bisa diotak-atik, artinya nggak bisa ditolerir, itu adalah apa? Masuk waktu, ya, masuk waktu sholat. Kalau kita berbicara mengenai taharah, orang yang nggak ada air, dia bisa tayamum. Ya. Ya. Ada toleran. Orang yang nggak, misalnya apa, nggak tahu kiblat arahnya kemana, bisa juga. Saya yakinnya dia. Orang yang kemudian misalnya bahkan pakaian najis, nggak ada lagi pakaian yang lain, boleh. Ya. Memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau masuk waktunya sholat, nggak bisa. Dia nggak bisa memulai waktu zuhur di sholat misalnya jam 11, waktu zuhur jam setengah 12, nggak boleh. Ya, makanya masuk waktu, dan dijelasan oleh para ulama, ini ada syarat yang tidak bisa